ngerokok dulu. Ya, santai dong. Daya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang proses komunikasi dan transfer data pada WhatsApp. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Alfil Fail dan dua teman saya yaitu ada Rehan Alfarizi dan Laika Nurmoin. Oke. Jadi di slide kali ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pengertian aplikasi WhatsApp. Yang kedua ada definisi proses komunikasi pada WhatsApp. Yang ketiga ada tahapan umum proses komunikasi pada WhatsApp. Yang keempat ada aspek utama mekanisme pada WhatsApp. Dan yang kelima ada pengujian parameter QoS pada WhatsApp. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke WhatsApp. Jadi apa itu WhatsApp? WhatsApp itu aplikasi yang berbasis internet yang merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi informasi yang paling populer. Nah, siapa sih yang nggak pakai WhatsApp kan? Nah, WhatsApp merupakan aplikasi untuk saling berkirim pesan secara instan dan memungkinkan kita untuk saling bertukar gambar, video, foto, pesan suara, dan dapat digunakan untuk berbagai informasi dan diskusi. Pemanfaatan program WhatsApp sangat efektif dengan dukungan fitur-fiturnya dibanding dengan aplikasi pesan instan lainnya. Kecepatan pesan tanpa waktu lama hingga tertunda, mampu beroperasi dalam kondisi sinyal lemah, kapasitas pengiriman data teks, suara, foto, dan video yang besar tanpa gangguan iklan berikut sifat penyebarannya membuat WhatsApp sebagai salah satu media alternatif dalam memberikan informasi dan meningkatkan kinerja. Nah, jadi untuk proses komunikasi pada WhatsApp adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau data antara dua pengguna WhatsApp. Proses ini dimulai dengan pengguna yang mengirim pesan atau data kepada pengguna lain. Tahap berikutnya melibatkan pengiriman informasi tersebut ke server WhatsApp. Nah, fungsi utama servernya adalah mengelola dan mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima. Pada tahap ini, esensial untuk dicatat bahwa pesan atau data tetap terlindungi melalui implementasi enkripsi end-to-end, sebuah fitur yang mendasari keamanan pada WhatsApp. Nah, proses berlanjut di server dengan meneruskan informasi ke perangkat penerima melalui infrastruktur jaringan komunikasi. Tahap selanjutnya yaitu melibatkan tahap deskripsi menggunakan kunci enkripsi yang unik. Proses ini bertujuan membuka pesan, menjamin bahwa hanya penerima yang ditentukan yang memiliki akses dan kewenangan untuk membaca kontennya. Nah, kemudian tahapan umum proses komunikasi WhatsApp akan dijelaskan oleh Raihan Alfarizi. Yang pertama, tahap pengiriman. Nah, di tahap pengiriman ini di WhatsApp, pengguna membuat pesan atau data yang bervariasi, termasuk teks, gambar, video, atau file dengan berbagai format. Contohnya dokumen teks menggunakan format seperti Microsoft Word atau .x atau PDF. Nah, gambar dalam format JPEG atau JPG atau format .jpeg dan video dalam format MP4, .mp4. Pengguna menggunakan antarmuka pengguna WhatsApp untuk membuat pesan dengan berbagai fitur seperti keyboard, galeri, dan kamera. Setelah dibuat, pengguna menekan tombol kirim yang menggunakan protokol TCP/IP untuk mengirimkan pesan atau data ke servernya WhatsApp. Keseluruhan proses ini memungkinkan pengguna untuk mengirim berbagai jenis konten dengan mudah melalui platform tersebut. Lalu ada tahap penerimaan. Pada tahap penerimaan ini, WhatsApp server menerima pesan atau data dari pengirim dan mengkonversinya kembali ke format asli sesuai dengan jenisnya menggunakan algoritma yang sesuai. Setelah dikonversi, pesan atau data tersebut dikirim ke perangkat penerima melalui protokol TCP/IP. Lalu perangkat penerima menampilkan pesan atau data tersebut kepada penggunanya melalui antarmuka pengguna WhatsApp. Keseluruhan proses ini memastikan bahwa konten yang dikirim dapat diterima dan ditampilkan dengan benar oleh penerima. Lalu ada mekanisme sistem WhatsApp yang akan dijelaskan oleh Laika. Mekanisme sistem pada WhatsApp yang pertama yaitu ada pendaftaran dan autentikasi. Saat pengguna pertama kali mengunduh dan menginstal aplikasi WhatsApp, mereka perlu mendaftar dengan nomor telepon mereka. WhatsApp kemudian mengirimkan kode verifikasi untuk memastikan bahwa nomor telepon yang dimasukkan benar.
Setelah verifikasi berhasil, pengguna dapat membuat profil dan memulai menggunakan layanan. Yang kedua yaitu pertukaran kunci enkripsi end-to-end. WhatsApp menerapkan enkripsi end-to-end untuk semua pesan yang dikirim. Ketika dua pengguna memulai percakapan, kunci enkripsi dibagikan antara perangkat mereka. Ini berarti hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan dan tidak ada pihak ketiga yang dapat mengakses isinya. Next. Yang ketiga yaitu ada sinkronisasi pesan. WhatsApp memungkinkan sinkronisasi pesan di berbagai perangkat. Jika pengguna menggunakan lebih dari satu perangkat, pesan, kontak, dan riwayat obrolan akan tetap konsisten di semua perangkat yang terhubung. Yang keempat yaitu ada pengelolaan status dan profil. Pengguna dapat memperbarui status dan profil mereka, yang nantinya dapat dilihat oleh kontak-kontak mereka. Sistem ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk membagikan informasi pribadi mereka. Yang kelima yaitu ada pengiriman pesan dan notifikasi. Pesan yang dikirim oleh pengguna dikirimkan melalui server WhatsApp dan diterima oleh perangkat penerima. WhatsApp menggunakan notifikasi push untuk memberitahu pengguna tentang pesan baru, bahkan jika aplikasi sedang tidak aktif. Yang keenam yaitu ada pemeliharaan keamanan. WhatsApp secara teratur memperbarui aplikasinya untuk menanggapi perubahan keamanan atau untuk memperbaiki kerentanannya. Selain itu, dengan enkripsi end-to-end, WhatsApp berusaha menjaga keamanan pesan pengguna. Yang ketujuh yaitu ada penanganan panggilan suara dan video. WhatsApp memungkinkan panggilan suara dan video antar pengguna. Mekanisme ini melibatkan koneksi VoIP dan penggunaan teknologi terkini untuk memberikan pengalaman panggilan yang lancar. Yang ke-8 yaitu ada penanganan lampiran. Sistem ini memungkinkan pengguna mengirim lampiran seperti gambar, video, dan dokumen dengan mudah. WhatsApp mengelola unggahan dan unduhan file ini untuk memastikan kelancaran proses komunikasi. Selanjutnya ada pengujian parameter QoS pada WhatsApp yang akan dijelaskan oleh Alfi. Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama ada konfigurasi melalui aplikasi Winbox. Nah, proses ini mengaktifkan wireless agar mikrotik dapat terkoneksi dengan jaringan LTE pada wireless yang terdeteksi oleh mikrotik. Jadi di sini tuh harus ada router mikrotik terlebih dahulu. Nah, yang kedua ada scanning jaringan LTE. Nah, proses scanning yang dilakukan agar mikrotik dapat terkoneksi dengan jaringan LTE. Nah, yang ketiga ada konfigurasi pada DHCP client. Nah, proses penyetingan DHCP client yang bertujuan supaya mikrotik dapat menerima IP address secara otomatis dari jaringan LTE. Yang keempat ada konfigurasi pada TCP/IP hotspot agar klien dapat terhubung serta dapat menerima IP dari mikrotik. Maka terlebih dahulu dibuatkan IP address pada sisi si klien ini. Yang kelima ada konfigurasi DNS. Nah, DNS itu bertujuan untuk mikrotik dapat melakukan ping ke Google atau mikrotik dapat terhubung ke internet. Nah, yang keenam ada konfigurasi pada NAT karena semua IP di mikrotik yang akan diteruskan di Google masih bersifat private dan mengakibatkan klien tidak dapat terhubung ke internet, maka dilakukan yang namanya penyetikan NAT yang berfungsi untuk merubah IP private ke IP publik. Nah, jadi dari hasil pengujian dengan parameter QoS, nah dari waktu yang berlangsung selama 50 menit pada masing-masing aplikasi. Jadi di QoS ini kita menguji, di data ini diuji 3, yaitu ada WhatsApp, Zoom Meeting, dan Facebook Messenger. Jadi kita fokus kepada WhatsApp-nya saja. Di WhatsApp ini, di pengujian 1 yang selama 10 menit itu dia paket loss-nya tuh ada 0,3 dan delay-nya tuh ada 2,34. Yang kedua ada pengujian di 2 menit. Di 20 menit pengujian 2 yaitu paket loss-nya ada 2 dan delay-nya tuh sekitar 17,43. Yang ketiga ada pengujian di
3 yaitu ada 30 menit. Nah, paket lossnya itu 0,2, delaynya itu 2,78. Kemudian ada pengujian keempat itu 40 menit. Nah, itu paket lossnya ada 1 dan delaynya itu 16,63. Dan di pengujian kelima itu 50 menit. Di paket lossnya ada 3 dan delaynya itu 9,65. Jadi dari hasil pengujian ini, dari hasil pengujian WhatsApp ini, selama 50 menit didapatkan rata-rata paket loss itu sekitar 1,3 dan delaynya itu 9,766. Ya, Jadi kesimpulannya akan disampaikan oleh Raihan Al-Farizi. kesimpulan dari ini WhatsApp memfasilitasi proses komunikasi yang aman dan efisien. Saat pengguna mengirim pesan, baik itu teks, gambar, atau berkas, pesan tersebut dienkripsi end-to-end sebelum dikirim ke server WhatsApp. Server ini berperan sebagai pengantar pesan, mengirimkannya ke perangkat penerima melalui jaringan komunikasi. Enkripsi end-to-end ini memastikan hanya penerima yang dapat membuka pesan. Setelah mencapai perangkat penerima, proses deskripsi menggunakan kunci enkripsi unik dilakukan untuk membuka pesan dan menjaga keamanan informasi. Penerima mendapat notifikasi setelah pesan diterima, memungkinkan respon yang cepat. Dengan langkah-langkah ini, WhatsApp menciptakan lingkungan komunikasi yang aman, efisien, dan dapat diandalkan. Lalu saran sugesti dari kami untuk mengoptimalkan penggunaan WhatsApp, yang pertama, pastikan selalu memperbarui aplikasi ke versi terbaru untuk keamanan dan fitur terbaru. Lalu aktifkan notifikasi penting agar tidak melewatkan pesan yang krusial dan lakukan backup data secara berkala. Manfaatkan fitur status untuk berbagi pembaruan dan momen penting. Tingkatkan interaksi dan berikan cara kreatif untuk berbagi informasi. Pertahankan kebersihan obrolan dengan memberi nama pada grup, lalu menghapus pesan yang tidak diperlukan, dan organisasi kontak. Dalam transfer data, pertimbangan kualitas optimal untuk file media gunakan WiFi, untuk file besar juga menggunakan WiFi, dan atur privasi profil dengan bijak. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.